Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelumnya masuk ke materi video selanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya DC. Saya berasal dari 4D Tadris Bahasa Inggris. Dan di video mata kuliah perkembangan peserta didik ini teman-teman, saya ingin menjelaskan materi yang berjudul perkembangan kehidupan pendidikan dan karir. Nah, jadi di judul perkembangan kehidupan pendidikan dan karir ini teman-teman, saya akan menjelaskan 4 macam materi. Yang pertama yaitu pengertian kehidupan pendidikan dan karir. Yang kedua yaitu karakteristik pendidikan dan karir. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan dan karir. Yang keempat atau yang terakhir yaitu upaya perkembangan terhadap kehidupan pendidikan dan karir. Oke teman-teman, untuk mengetahui video selanjutnya kita akan menonton video berikut. Oke teman-teman, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kehidupan pendidikan dan karir. Nah, jadi teman-teman, kehidupan pendidikan ini merupakan pengalaman proses belajar yang dihayati sepanjang hidupnya teman-teman, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah teman-teman. Nah, kemudian yaitu kehidupan berkarir ini merupakan pengalaman seseorang yang telah memasuki dunia kerja. Jadi, menurut penelitian dari Garrison ini teman-teman, di dunia kehidupan berkarir ini, dia menyatakan bahwa setiap tahun itu jutaan pemuda dan pemudi memasuki dunia kerja, yang mana peristiwa itu merupakan awal ia terjun ke dunia kerja dan penanda dimulainya kehidupan karir bagi mereka teman-teman. Kemudian yaitu ada karakteristik kehidupan pendidikan dan karir teman-teman. Jadi, pada saat memasuki usia remaja, telah terbentuk cita-cita saat memasuki usia dewasa nanti, sehingga pada masa remaja itulah teman-teman tergambar minat mereka untuk memilih jenis pekerjaan yang mereka inginkan. Nah, jadi teman-teman, untuk mencapai hal itu, mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki. Jadi, untuk mereka mendapat pengetahuan dan keterampilan, maka dari itu, mereka harus mengikuti pendidikan yang merupakan persiapan baginya untuk memasuki dunia kerja dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama menempuh kehidupan mereka, teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan remaja. Jadi apa saja sih pengaruh-pengaruh lingkungan tersebut? Nah, yang pertama yaitu lingkungan pendidikan keluarga, teman-teman. Yang kedua, ada lingkungan pendidikan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada lingkungan sekolah. Jadi teman-teman, di lingkungan pendidikan keluarga ini, di lingkungan keluarga ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai normal yang berlaku pada masyarakat, teman-teman. Pola pendidikan anak dalam setiap keluarga itu berbeda karena pandangan hidup masing-masing keluarga itu berbeda-beda, yang mana ada yang berorientasi dengan kehidupan agama, sosial, maupun ekonomi dalam mendidik anak mereka, teman-teman. Nah, dalam lingkungan keluarga inilah remaja sebagai peserta didiknya dan orang tua adalah pendidiknya atau guru bagi mereka. Jadi, dalam lingkungan keluarga sendiri ada 3 pola, yaitu yang dikerjakan. Yang pertama yaitu otoriter, yang kedua demokratis, dan yang ketiga liberal. Nah, kemudian yaitu ada lingkungan pendidikan masyarakat. Nah, jadi teman-teman,
Di lingkungan masyarakat ini, dalam bentuk pendirian kelompok-kelompok atau paguyuban dan pendidikan khusus yang sengaja disediakan untuk anak remaja dalam mempersiapkan kehidupan mereka di kemudian hari. Nah, jadi pendidikan yang diselenggarakan di masyarakat ini teman-teman biasanya didasarkan pada penyiapan remaja untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, pendidikan masyarakat juga menanamkan norma-norma masyarakat yang disetujui secara umum oleh masyarakat. Selanjutnya, teman-teman, yaitu ada lingkungan sekolah. Oke. Nah, di lingkungan sekolah ini sengaja diciptakan untuk membina peserta didik ke arah tujuannya, yaitu untuk menanamkan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik sebagai bekal kehidupannya nanti. Nah, jadi teman-teman, di dunia pendidikan ini, baik di jalur sekolah maupun di luar sekolah, mereka menyediakan berbagai jenis program yang diperkirakan relevan dengan jenis kebutuhan tenaga kerja yang ada pada masyarakat. Nah, untuk menetapkan pilihan jenis pendidikan pekerjaan yang diidamkan, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya teman-teman, yaitu seperti faktor prestasi, prediksi di masa depan yang menggambarkan minat dan bakatnya, faktor kehidupan yang dilihat dari lingkungan sekitarnya, dan kemampuan daya saing setiap individu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kehidupan pendidikan dan karir. Nah, kemudian teman-teman, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan pendidikan dan karir, teman-teman. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut? Nah, yang pertama yaitu ada faktor ekonomi sosial, teman-teman. Kemudian yaitu yang kedua ada faktor lingkungan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu adalah faktor pandangan hidup. Nah, jadi di faktor sosial ekonomi ini teman-teman, yang mana kondisi sosial ekonomi keluarga banyak menentukan perkembangan kehidupan, pendidikan dan karir anak. Nah, faktor ini menjaga pertimbangan anak dalam melanjutkan studinya karena berkaitan dengan keadaan ekonomi orang tua, teman-teman. Nah, faktor ekonomi mencakup ekonomi orang tua dan masyarakat. Hal inilah yang dapat kita lihat pada anak yang berkemampuan intelektual tinggi namun tidak dapat menikmati pendidikan karena terbenturnya ekonomi, dan juga berlaku sebaliknya, teman-teman. Kemudian di faktor lingkungan ini ada 3 macam yang meliputi faktor lingkungan. Yang pertama, lingkungan masyarakat seperti lingkungan pertanian, lingkungan perindustrian, lingkungan perdagangan, dan lingkungan akademik atau lingkungan kurang terdidik. Nah, kedua adalah lingkungan rumah tangga dan sekolah, karena lingkungan ini sangat mempengaruhi kehidupan remaja, teman-teman, baik pendidikan maupun cita-citanya, dan juga menjadi sarana pembentukan karakter anak berdasarkan peraturan-peraturan yang diterapkan di dalam sebuah lingkungan. Nah, ketiga yaitu lingkungan teman sebaya, yang mana pergaulan sebaya mempengaruhi kehidupan masing-masing remaja, yang mana dengan adanya pengaruh itu remaja akan menjadi dirinya masing-masing sesuai dengan jenis kelaminnya, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga tadi yaitu ada faktor pandangan hidup. Nah, jadi di faktor pandangan hidup ini, teman-teman, lingkungan dapat membentuk suatu pandangan hidup seseorang. Nah, jadi pengejauhan pandangan hidup tampak pada pendirian seseorang, terutama dalam menyatakan cita-cita hidupnya, teman-teman. Nah, dalam pemilihan pendidikan sendiri, seorang remaja itu dipengaruhi berdasarkan latar belakangnya, yaitu pada remaja dari keluarga yang kurang mampu akan berpikir untuk menjadi kaya dengan menempuh pendidikan yang cepat untuk mendapatkan kekayaan dengan menempuh pendidikan dokter, ekonomi, dan ahli teknik atau lain sebagainya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada
D. Pengaruh perkembangan kehidupan pendidikan dan karir terhadap tingkah laku dan sikap. Nah, jadi teman-teman, pada beberapa keluarga memandang pendidikan itu kurang penting sebab mereka hanya melihat pendidikan itu dari jenjang pendidikan dasar yang mana mengajarkan ilmu-ilmu dasar yang memang belum tentu dapat diaplikasikan untuk mendapatkan pekerjaan, teman-teman. Nah, sikap remaja terhadap pendidikan sekolah sangat dipengaruhi oleh karakteristik guru yang mengajarnya. Guru yang baik di mata remaja bukan hanya tergantung pada keadaan guru tersebut, melainkan pada banyak aspek yang mana yang paling utama adalah bagaimana guru itu menolong dan membantu muridnya. Nah, dengan memberi nilai yang tinggi. Hal inilah teman-teman yang sangat berbahaya bagi sekolah karena menghamburkan tugas guru, yaitu mengandalkan emosinya. Perbedaan individu dalam perkembangan kehidupan, pendidikan dan karir, pencapaian tingkat dan pendidikan seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan atau IQ-nya, teman-teman. IQ yang berbeda membuat tingkah laku setiap individu itu berbeda dan berpengaruh pada perkembangan kehidupan pendidikan dan karirnya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu upaya pengembangan kehidupan pendidikan dan karir. Apa saja sih itu, teman-teman? Nah, dalam pengembangan upaya kehidupan pendidikan dan karir ini, orang tua itu sangat perlu memahami kemajuan pendidikan baik pendidikan anak-anak baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, oleh karena itu teman-teman, para remaja masih harus memerlukan bimbingan dan pengarahan dari orang tua dan para guru mereka. Nah, jadi di upaya pengembangan ini yang pertama ada perkembangan remaja, karir remaja. Nah, maksudnya di sini merupakan persiapan untuk menuju proses suatu karir atau dalam arti luas yaitu pendidikan merupakan bagian dari proses perkembangan karir remaja. Nah, selanjutnya yaitu nah, tahap-tahap yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku mereka. Yang pertama ada tahap minat, yang mana ini merupakan kisaran umur anak dari umur 11 tahun sampai 12 tahun. Nah, remaja ini sudah mulai mempunyai rencana dan karir yang didasarkan pada minat mereka, teman-teman. Pilihan didasarkan atas faktor-faktor subjektif, belum didasarkan atas pertimbangan yang objektif, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap kapasitas, yang mana tahap ini berkisar antara umur 12 tahun sampai 14 tahun. Nah, jadi remaja ini mulai menggunakan keterampilan dan kemampuan pribadi sebagai pertimbangan dalam memilih rencana karirnya, teman-teman. Selain itu, remaja pada tahap ini mulai mengidentikan dirinya dengan tokoh idolanya. Nah, kemudian teman-teman, ada tahap nilai. Nah, yang mana tahap ini berkisar dari umur 15 sampai 16 tahun. Remaja telah menganggap penting peranan nilai pribadi dalam proses pemilihan karir, di mana anak itu mulai tahu akan kemampuan dirinya sendiri, akan gaya hidup, dan mulai menganggap waktu adalah yang sangat penting bagi mereka, teman-teman. Nah, kemudian ada tahap transisi, yang mana tahap ini berkisar antara 17 sampai 18 tahun, teman-teman. Nah, jadi pada tahap ini, remaja bergerak dari pemikiran yang masih dipinggirkan ke pemikiran yang lebih sentral, atau maksudnya di sini remaja tersebut mulai berpikir cepat, konkret, dan realistis terhadap pekerjaan yang ditekuninya, teman-teman. Nah, kemudian yaitu masalah yang dihadapi. Nah, dalam proses perkembangan karir, remaja sering mengalami berbagai hambatan dan masalah, baik yang berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungannya.
Nah, dari dalam diri sendiri ini seperti ketidaksesuaian antara minat dan kemampuannya teman-teman. Dari lingkungan, misalnya dari faktor orang tua yang menginginkan anaknya tersebut menjadi dokter, sedangkan anaknya itu menginginkan menjadi astronot. Jadi, ketidaksesuaian tersebut teman-teman akan menimbulkan permasalahan serius, terutama pada masalah karir teman-teman. Nah, untuk menghadapi permasalahan tersebut, menurut Sartre, dia menerangkan hal-hal seperti berikut. Nah, yang pertama yaitu mempelajari diri sendiri, karena kesadaran diri tentang bakat, kemampuan dan ciri-ciri pribadi yang dia miliki merupakan kunci dari ketetapan perencanaan karir di bidang apa yang mereka paling merasa inginkan. Nah, yang kemudian teman-teman yaitu tulis rencana dan cita-cita sesuai secara formal, dan biasakan diri ini dengan tuntunan pekerjaan tertentu yang diminati, dan tinjau lagi dan bicarakan lagi rencana karir itu dengan orang lain jika ternyata pilihan karir kita itu tidak cocok teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, itulah video yang dapat saya jelaskan tadi. Saya akhiri dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching teman-teman.